Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa kadzalika idza basaqta matalan bi jihatil kiblati awis takbaltaha bi qada'il hajati faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi khalqil jihati wa khalqi sa'atil alami li'annahu khalaqal jihati litakuna muttasa'aka fi harokatika wa qasamal jihati ila ma lam yusharribha wa ila ma syarrafaha bi an wada'a fiha baitan adofahu ila nafsihi istimalatan liqalbika ilaihi liyataqayyada bihi qalbuka fayataqayyadu bisababihi badanuka fitilkal jihati ala hayati tabati wal waqari idza abatta rabbaka wa kadzalikan qasamat af'aluka ila ma hiya syarifatun katta'ati wa ila ma hiya khasisatun ka qada'il hajati wa ramyil busaqi fa idza ramaita busaqaka ila jihatil kiblati faqad zalamtaha wa kafarta ni'matallahi ta'ala alaika biwad'il kiblatil lati biwad'iha kamala ibadatika ila akhiri maqalahul muallif. Wa kadzalika, dan samalah seperti itu, idza basaqta matalan, apabila engkau meludah seumpama fi jihatil kiblati, ke arah kiblat, meludah ke arah kiblat, awis takbaltaha, atau engkau membelakangi kiblat, fi qada'il hajati, pada waktu qada'ul hajah. Qada'ul hajah artinya buang air besar, buang air kecil. Membelakangi kiblat saat buang air besar, buang air kecil, atau meludah ke arah kiblat. Faqad kafarta ni'matallahi ta'ala, maka sungguh berarti engkau telah mengkufurkan akan nikmat Allah Ta'ala fi khalqil jihati, dalam penciptaan arah-arah, wa khalqi sa'atil alami, dan penciptaan luasnya alam ini. Makanya ada ulama
yang bernama Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami. Beliau mendengar ada orang alim besar di satu daerah. Maka beliau datang menuju ke tempat tersebut, dan dengan perjalanan yang begitu panjang serta melelahkan, namun beliau kembali lagi dari tempat itu setelah sampai kepadanya, lantaran orang yang disifati dengan alim besar itu meludahnya ke arah kiblat. Balik lagi dia udah. Ketika ditanya, ketika adab yang kecil saja dia tidak menjaga, bagaimana dengan adab yang besar? Begitu juga Al-Imamul Bukhari, ketika mendengar ada orang alim besar, sampai beliau berkata, wallahi inni la asiral layali wal ayami fi talabi ahadil hadithi. Demi Allah, aku berjalan sampai berhari-hari, bermalam-malam hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Namun ketika dia datang dengan perjalanan yang jauh dan melelahkan, dia lihat tuh orang alim lagi bermain-main dengan kudanya. Sorban hijaunya lagi dikebat-kebatin. Akhirnya tuh kuda marahin, sangkanya itu rumput. Imam Bukhari pulang udah. Itu kuda aja dibohongin, khawatir nanti hadisnya bohong. Terus sampai sebegitu. Jadi orang yang meludah ke arah kiblat, atau dia buang air kecil, buang air besar, membelakangi kiblat, berarti mengkufuri nikmat Allah. Nanti dalam kajian ilmu fikih dijelasin lagi apabila tempatnya itu terbuka. Kalau memang tempatnya tertutup di WC, itu nggak apa-apa, baik membelakangi atau menghadap, karena tertutup. Yang nggak boleh itu adalah tempat yang terbuka, tempat yang lapang. Li'annahu khalaqal jihati, karena Allah menciptakan arah-arah, litakuna muttasa'aka fi harokatika, agar menjadi kelapanganmu dalam gerakanmu. Wa qasamal jihati, dan Allah membagi arah-arah itu ila malam yusyarribha, kepada sesuatu yang Allah tiada memuliakannya, wa ila ma syarrafaha, dan kepada sesuatu yang Allah memuliakannya, yaitu arah kiblat. Bi an wadu'a fiha baitan, dengan bahwa Allah meletakkan pada arah itu satu bait, Baitullah, atau pahu ila nafsihi, yang Allah menyandarkan kepada zatnya. Bait disandarin kepada nama Allah, Baitullah. Tujuannya istimalatan liqalbika ilaihi, agar menjadi kecenderungan bagi hatimu kepadanya. Liyataqayyada bihi qalbuka, agar terikat dengannya hatimu. Fayataqayyada bisababihi badanuka, dan terikat dengan sebabnya badanmu. Fitil kal jihati, pada arah itu. Ala hayatis sabati wal waqari, atas keadaan ketenangan dan ketentraman. Ida abad tarabbaka, apabila engkau menyembah kepada Tuhanmu. Jadi apa yang masuk ke dalam hati kita dari kesedihan, itu bahasanya huznun, hammun, ghammun. Itu artinya
sama, sedih. Huznun, hammun, ghammun artinya sama, sedih. Cuman perbedaannya, idza kana min amrin madin ahdatha wal huznu. Kalau terjadi kesedihan itu dari kejadian-kejadian yang telah berlalu, nah itu namanya huznu. Idza kana min mustaqbalin ahdatha wal hammu. Apabila kesedihan itu berasal dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang, itu namanya hammun. Nanti ke depannya bagaimana ya kalau gue dipecat dari karyawan ini? Itu hammun tuh. Bagaimana nanti nyari duitnya ya kalau pabriknya bangkrut? Nah itu hammun. Idza kana min amrin hadirin ahdatha wal ghammu. Apabila kesedihan itu dari kejadian-kejadian yang dia alami saat ini, itu namanya ghammun. Jadi kalau masa-masa yang telah berlalu ada kesedihan di hati, namanya huznun. Kesedihan-kesedihan di masa yang akan datang itu namanya hammun. Kesedihan yang terjadi pada saat ini itu namanya ghammun. Al-huznu idza kana min amrin madin ahdatha. Al-hammu idza kana min mustaqbalin ahdatha. Al-ghammu idza kana min amrin hadirin ahdatha. Wa kadzalikan qasamat af'aluka. Dan demikian pula sama seperti itu terbagi perbuatan-perbuatanmu ila mahia syarifatun, kepada sesuatu yang ia adalah mulia, kataati, seperti ketaatan wa ila mahia khosisatun, dan kepada sesuatu yang ia adalah rendah, kaqadha'il hajati, seperti buang hajat, wa ramyil busaqi, dan melempar ludah, fa idza ramaita busaqaka, ramaita itu Romaita, makanya ada dulu Malim Syafi Adami lagi iseng nebak-nebak, coba Romaita Zaidin bagaimana tuh. Malim dulu nebak, kalau yang gak paham, kok Romaita Zaidin, Malim Romaita Zaidin maksudnya apa ya? Kagak taunya karena bukan Romaita Zaidan, tapi Romaita Zaidin. Mestinya kan Romaita Zaidan, ini bacanya Romaita Zaidin. Itu ro-nya fi'il amr. Ro dari kata ro'a yar'a yaro, fi'lu amrihi ro in kana mudakkaron, wa in kana muannatsan ri maita zaidin. Jadi ro ri mudzakkar, ro lemparlah mayitnya si Zaid. Kalau muannasnya ri maita zaidin. Jadi Zaidan itu bukan jadi maf'ul, tapi dia jadi mudhof ilaih, karena Zaidan itu bukan jadi maf'ul. Ro maita zaidin, ro mayita, itu mayitanya jadi maf'ul, yang kedudukannya adalah mudhof, zaidinnya jadi mudhof ilaih. Jadi kalau muannasnya ri maita zaidin, mudzakarnya ro maita zaidin. Nah, kita pahamnya kan ro maita zaidan.
Fa'ida romaita busokoka, maka apabila engkau melempar akan ludahmu ila jihatil kiblati, ke arah kiblat, faqad zolamtaha, maka berarti engkau telah menzoliminya. Wa kafarta nikmatallahi ta'ala alaika, dan engkau mengkufurkan akan nikmat Allah Ta'ala atas dirimu. Biwaqil kiblatil lati biwaqiha, dengan sebab meletakkan kiblat, merendahkan kiblat, yang dengan merendahkannya itu justru kamala ibadatika, menjadi kesempurnaan dari ibadahmu. Kiblat itu adalah kesempurnaan ibadahmu, namun engkau merendahkannya dengan meludah ke arah kiblat. Makanya para aulia begitu, saking menjaga adab. Kalau kita wudhu nih, ambilnya dari kanan, buangnya kiri. Ambilnya kanan, buangnya kiri. Ambilnya kanan, buangnya kiri, sambil menjaga adab begitu. Kalau istinsyak, ambilnya kanan, buangnya kiri. Istinsyak kan ngambil air hidung tuh, nyemprotinnya ke kiri. Ngambilnya kanan, buangnya kiri. Kumur-kumur, ngambilnya kanan, buangnya kiri. Begitu para aulia. Hingga kalau wali memiliki wahyu ilham, kalau para nabi memiliki wahyu ahkam. Maka inna adadal aulia fi kulli zamanin layan kusuna min adadil anbiya. Jumlah bilangan para wali di setiap zaman itu tidak akan pernah berkurang dari jumlah bilangannya para nabi. Jadi sebanyak jumlah para nabi sampai hari kiamat, itulah sebanyak jumlahnya para wali. Gak bakal pernah berkurang itu. Yang mereka zohirina alal haq, yang akan menampakkan kebenaran-kebenaran, dan dia gak peduli dengan segala sesuatu. Sehingga Sufyan Tsauri itu berkata, hada zamanus sukut waluzumul buyut warlidha bil qut ila antamun. Salah seorang dari guru Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, hada zamanus sukut. Sekarang ini adalah masa banyak diam. Waluzumul buyut, dan banyak di rumah kalau nggak penting-penting banget. Warlidha bil qut, dan menerima dengan rezeki yang dia dapatkan. Ila antamut, sampai engkau meninggal dunia. Itu di zamannya Sufyan Tsauri, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Hada zamanus sukut waluzumul buyut warlidha bil qut ila antamut. Wa kadzalika, dan demikianlah sama seperti itu, idza labista khuffaka, apabila engkau memakai khufmu, fabtada'ta bil yusra, maka engkau mendahuluinya dengan kaki kiri. Faqad zolamta, maka berarti engkau telah berbuat kezoliman. Li'annal khufa, karena khuf itu wikoyatan lirrajuli, wikoyatan lirrijli, sebagai pelindung untuk kaki. Kalau dibacanya jannatun bimaknal bustan awin naimul muqim,
Kalau dibacanya jinnatun, ayil jin. Kalau bacanya junnatun, bimakna wiqoyah. Kalau jannah, ya artinya taman atau kenikmatan yang langgeng. Kalau jinnah, ya berarti jin. Kalau junnah, itu artinya wiqoyah, perlindungan. Sehingga ro'ah, yar'a, yaro. Ro' waqoyaki, ki, wa'ayai, i. Waqoyaki, ki, jagalah, ki. Wa'ayai, i, pahamilah. Ro ayar ayaro, ro lihatlah. Li'annal khuffa wiqoyatan lirrijli. Karena khuf itu adalah penjaga pelindung kaki. Falir rijli fihi hazun. Maka kaki itu memiliki bagian padanya. Wal bidayatu fil huzuzi, dan mengawali pada bagian itu yang bagi antakuna bil asyrafi, seyogianya bahwa adalah dengan yang paling mulia. Fahwal adlu wal wafa'u bil hikmati, maka itu adalah keadilan dan penunaian dengan hikmahnya. Wa naqiduhu zulmun, dan memalingkannya adalah kezoliman. Wa kufranun, dan kekufuran. Li ni'matir rijli wal khuffi, bagi kenikmatannya kaki dan khuf. Wa hada indal arifina kabiratun, dan ini di sisi para aulia Allah adalah dosa besar. Wa in sammahul faqihu makruhan, sekalipun ulama-ulama fikih menamainya perkara makruh. Hatta inna ba'dahum, sehingga sungguh sebagian ulama kana qad jama'a ikraran minal hintati, adalah mengumpulkan berulang-ulang dari gandum-gandum. Wa kana yatasaddaqu biha, dan ia mensodakohkan dengannya. Fasu'ila an sababihi, maka ditanyakan tentang sebabnya. Kenapa hari ini sodakoh, siang sodakoh, sore sodakoh? Banyak dia bersodakoh dalam satu hari beberapa kali. Faqala, maka beliau menjawab, labistul madasa marrotan, saya memakai al-madasa bermakna nu'al, saya memakai sendal satu kali. Fabtada'tu birrijlil yusra sahwan, dan aku mengawalinya birrijlil yusra sahwan, dengan kaki yang kiri karena lupa. Fa uridu an ukaffirahu bisodaqati, maka aku ingin bahwa aku menebusnya dengan bersodakoh. Pakai sendal kaki kiri duluan, dia tebus pakai sodakoh. Ada nisyan, ada sahwun, artinya sama-sama lupa. Kalau nisyan itu adalah innama yakunu amma kana. Nisyan itu adalah lupa yang terjadi dari sesuatu yang telah terjadi. Nisyan. Kalau sahwun, yakunu amma lam yakun, terjadinya dari sesuatu yang belum terjadi. Sehingga kalau dia katakan
nasitu ma arabtu, aku lupa sesuatu yang aku telah mengetahuinya, maka dia nggak boleh mengucapkan sahautu ma arabtu. Yang benar nasitu ma arabtu. Kalau seumpama dia katakan nasitu anis sujud, itu salah. Yang benar sahautu anis sujud. Nisyan innama yakunu amma kana, sahwun yakunu amma lam yakun. Sampai sebegitunya itu ulama. Labistul mada samarlatan fabtada'tu birrijlil yusra sahwan fa uridu an ukabbirahu bisodaqati. Aku memakai sendal 1 kali dan aku mengawalinya dengan kaki yang kiri karena lupa. Maka aku ingin bahwa aku menebusnya dengan bersedekah. Naam al-faqihu la yaqdiru. Orang yang ahli fikih itu tiada mampu ala tabkhimil amri, atas membesarkan satu perkara bihadihil umudi, pada perkara-perkara ini. Li'annahu miskinun, karena dia adalah miskin, artinya orang-orang yang dikasihani. Itu bahasa-bahasa orang Arab begitu. Miskinun, man la ya'riful injiliziyah, qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Miskinun, kesian banget, begitu. Itu bahasa-bahasa orang Arab tuh. Miskinun, kesian banget. Man la ya'riful injiliziyah, orang yang gak paham bahasa Inggris, miskin. Miskin. Man la ya'riful injiliziyah, orang yang gak ngerti bahasa Inggris, miskin, kesian banget dia. Kenapa? Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas, karena dia akan menghadapi kesulitan dalam memahami ucapan manusia. Tuh anak kuliahan ngomong begitu, dijawab sama santri. Miskinun man la ya'riful arabiyah, qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Miskinun, kesian banget. Man la ya'riful arabiyah, orang yang gak paham bahasa Arab. Kenapa? Qad yuwajihu su'ubatan, karena dia akan menemui kesulitan fi fahmi kalami rabbin nas, dalam memahami kalam Tuhannya manusia. Itu bahasa miskin. Udah biasa itu, artinya miskin, kesian banget, kesian deh gitu. Bal bi islahil awami, bahkan untuk menyempurnakan orang-orang awam. Alladzina taqrubu darajatuhum, yang mendekati derajat mereka di darajatil an'ami, pada derajatnya hewan-hewan. Wahum mungomisuna, dan mereka menenggelamkan diri fi zulumatin atomma wa a'doma, pada kegelapan-kegelapan yang lebih pekat, yang lebih besar. Min antazhara amthala hadihi dhulumati bil idofati ilaiha, dari bahwa engkau menampakkan contoh-contoh kegelapan-kegelapan ini
bil idhofati ilaiha, dengan menyandarkan kepadanya. Faqabihun an yuqala, maka buruklah bahwa dikatakan alladzi syarabal khamra, untuk orang yang minum khamr, wa akhadal qadaha biyasarihi, dan dia mengambil gelasnya dengan tangan kiri. Qad ta'adda min wajhaini, berarti dia telah masuk dari dua jalan. Ahadihima asyurbu, yang pertama minum khamr, wal akhara al akhdu bil yasari, dan yang kedua adalah mengambil gelas dengan tangan kiri. Jadi ada orang minum khamr, lalu dia ngambil gelasnya, minumnya pakai tangan kiri. Negornya begini, pakai tangan kanan dong. Kalau ada orang yang lagi sakit jantung, di satu sisi dia sakit jantengan, maka sebuah kebodohan adalah menyibukkan diri dengan pengobatan jantengannya dulu. Itu kebodohan namanya. Ahrasul asya'id dubab wa aqnaul asya'il ankabut, itu dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra. Binatang yang paling rakus ahrasul asya'id dubab, binatang yang paling rakus itu adalah laler, disebut dengan dubab. Innama summiya bid dubab li'annahu kullama dubba aba. Kenapa lalat disebut dengan dubab? Li'annahu kullama dubba aba, setiap kali diusir balik lagi, diusir balik lagi, jadilah lalat ya. Itu binatang yang paling rakus, lalat. Kalau udah nyium bau, udah dikejar. Tubuh manusia bagus dari ujung pala sampai ujung kaki, kagak ditempelin. Pas giliran di kakinya ada cantengan, itu aja yang dikejar. Lalat begitu. Jadi kalau ada manusia 1000 kebaikan habis gara-gara satu kesalahan yang dia lakukan, berarti itu manusia lalat. Tapi sebaliknya, wa aqnaul asya'il ankabut, binatang yang paling qanaah itu adalah laba-laba, yang paling sabar, yang paling menerima, yang paling ikhlas, itu laba-laba. Jadi dia pasang jaring sambil cikiran, subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata binatang yang paling rakus, laba-laba, menjadi santapannya binatang yang paling sabar. Laler jadi santapannya laba-laba. Itu adab. Makanya Sayyidina Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu, pernah ditanya sama orang tuh, ya Abbas, a'anta akbaru amin Nabi, lebih besar mana engkau dengan Nabi? Maka beliau menjawab, huwa akbaru minni walakin wulidtu qablah. Dia, maksudnya Nabi, lebih besar dari saya, tetapi saya dilahirkan duluan. Itu adab kan? Dalam satu riwayat, Abbas itu lebih tua 2 tahun dari Nabi. Tapi ketika ditanya lebih besar mana engkau dengan Nabi, maka jawabannya mendahulukan Nabi. Huwa akbaru minni. Itu dia itu, Rasulullah itu, keponakan saya itu, dia lebih besar dari saya. Walakin wulidtu qablah,
Bedanya saya dilahirin duluan. Makanya ada lakin, ada lakina. Kalau lakina tak malu amala inna tansibul isma watar faul khobaro. Kalau lakina itu dia mengamalin amalannya si inna, menasobkan isim merupakan khobar, tansibul isma watar faul khobar. Tapi kalau lakin itu la amala laha, nggak ada amalnya dia kalau lakin, karena dia harfus istidrak, huruf istidrak, la amalalah, nggak ada amalnya dia. Huwa akbaru minni walakin wulitu qablahu. Nabi itu lebih besar dari saya, tetapi saya dilahirkan lebih dulu. Kalau ukuran besar itu penyebutannya ada kabiro, yakbaru, ada kaburo, yakburu. Kalau kabiro bikasril ba bimakna pisin, kabiro yakbaru bimakna pisin, itu menunjukkan usia, besar dari sisi usia. Tapi kalau kaburo yakburu bidammil ba'i fil hajmi, kalau dibaca kaburo yakburu dengan mendomahkan huruf ba, itu berarti besar dalam sisi ukuran. Kalau kabiro yakbaru bisin, besar dalam sisi usia. Kalau kaburo yakburu bil hajmi, besar dari sisi ukuran. Kaburo maktan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Itu kaburo yakburu, yang artinya besar dari sisi ukuran. Kalau kabiro yakbaru, besar dalam sisi usia. Itu yang pertama tuh. Ada orang minum khamr, ngambil gelasnya pakai tangan kiri, negornya pakai tangan kanan dong. Waman ba'a khamran, dan orang yang menjual khamr fi waqtin nidai yaumil jumu'ati, pada waktu adzan hari Jumat. Faqobihun, maka buruklah an yuqala, jika dikatakan khalafa min wajhaini, dia menentang dari dua arah. Ahadihima bai'ul khamri, yang pertama adalah menjual khamr, wal akhara al bai'u fi waqtin nidai, dan yang lain adalah menjual pada waktu adzan. Kan haram tuh. Wa idanu diyalis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tinggalin jual beli. Ada orang lagi adzan, dia jual beli khamr. Ajan ini ajan, jangan jual dulu. Satu sisi dia menghormati adzannya, tapi satu sisi dia menjual khamr di waktu adzan, dapat dua dosa itu namanya. Dapat dua keburukan namanya. Di Jumat itu Al-Jumu'ah bidommil mim wa iskaniha wa fathiha wa kasriha. Kalau dibaca Jumat itu boleh dengan mendomahkan mim, mensukunkannya, memfathahkannya, mengkasrohkannya, boleh. Yang pertama dengan mendomahkannya, Jumu'atun, jamaknya Jumu'at. Yang kedua Jum'atun, jamaknya Jum'atun. Yang ketiga Juma'atun, jamaknya Juma'atun.
Banyak tuh orang Sukabumi. Mau kemana? Jumaah. Mau Jumaah. Jumaah dia bilang. Yang keempat, Jumiah. Jamaknya Jumiatun. Jumuatun, Jumatun, Jumaatun, Jumiatun. Al-Jumu'ah bidammil mim wa iskaniha wa fathiha wa kasriha. Jumat itu boleh disukunin, boleh didomahin, boleh dipatahin, boleh dikasrohin. Jumu'atun, Jum'atun, Juma'atun, Jumi'atun. Kalau orang Sunda Jumaat. Kalau orang Betawi ajan. Orang Betawi itu ajan tong, ajan. Ajan. Kalau orang Sunda adan. Aja orang Sunda adan. Ayo kan adan. Orang Betawi ajan. Ajan itu orang Betawi mah. Ajan tong. Itu yang kedua. Waman kodo hajatahu, dan orang yang buang hajat, buang air besar, buang air kecil, fi mihrabil masjidi, di mihrab masjid, mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat, faqobihun, maka buruklah, an yudkara, bahwa diberikan peringatan, tarkuhul adaba, dia meninggalkan adab, fi qada'il hajati, dalam menunaikan hajat, min haitsu, dari satu sisi, innahu lam yaj'alil kiblata an yaminihi, ketika tiada ia menjadikan kiblat dari arah kanannya. Dia udah berak di mihrab masjid, dia udah kencing di mihrab masjid, pakai diarahin, jangan ngadep kiblat ya. Itu udah keburukan. Itu udah keburukan. Sama seperti ada orang azan ma'ajan Jumat, lalu dia teriak, ini minum khamr, jangan dulu ya. Itu udah keburukan. Atau ada orang yang minum khamr, ngambilnya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, dia bilang, pakai tangan kanan tuh. Itu udah keburukan. Fal ma'asi kulluha zulumatun wallahu a'lam.